136 kapasitas hanya diisi 38, kemudian di UNJ dari 76 kapasitas isinya hanya 5, sedangkan UGM kapasitas 76 beberapa hari ini kosong. Demikian Bapak yang kami laporkan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Lili. Ini yang dari Kominfo belum hadir ya? Atau Pak Imam yang menyampaikan soal data? Nun sewu dari Kominfo kok belum diundang ya Bapak? Tadi Bu Sari saya minta minta informasi katanya nggak diundang malah. Oh gitu. Oke, baik. Kalau begitu berarti kan kalau kita lihat dari penanganan jenazah sudah sudah sangat landai gitu. Dan sudah bisa ditangani di tingkat desa. Bahkan mungkin kabupaten juga 1-2 aja ya. Mungkin kabupaten juga hanya menangani 1 atau 2 saja itu. Lalu yang berikutnya untuk isoter personil yang kita tempatkan di UGM sama di UNJ itu berapa Pak Lili? Itu yang menangani kan Kodim ya, Kodim Gunung Kidul sama Kodim mana ya satunya? Kota ya. Kalau Kodam Sleman kan yang di BPWSO ya. Nanti Pak, yang Gunung Kidul Kodim Kota, yang Gunung Kidul Piat UGM, kemudian yang UNJ Kodim Kota Pak. Iya, iya. Berapa personel itu ya? Kan kalau setiap hari 7 orang. Kan? Petugasnya setiap hari 7 orang. Kemudian dari Tagana juga dan dari medis. Medis 4 orang Pak, 1 dokter, 3 perawat. Kalau sementara dibantukan di BPWSO juga terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Ya. Sementara UGM berarti penghuninya sama pengurusnya banyak pengurusnya ya? Anjir Pak, banyak pengurusnya. Kemudian tadi malam koordinasi dengan RSA Pak dari teman-teman dokter penebalan nakes menikah, koordinasi terutama nanti kalau ada ibu hamil yang perlu dirujuk ke RSA, dari RSA siap untuk menerima rujukan dari isoter. Jadi kalau rumah sakit rujukan kan sekarang juga sudah kosong ya. Iya, Pak. Bor kita kan sekarang sudah 20%. Berarti 80% bed kan masih kosong. Cuma kemarin yang masih ditanyakan sama Pak Jokowi itu kan di Gunung Kidul kok bor ICU-nya 100% itu ya. Coba nanti kita cek lagi itu, Pak bener Pak gitu. Nah kalau misalnya Pak Lili dan kawan-kawan, Bu Kepala Dinas Sosial itu kan buka shelter di beberapa tempat. Misalnya saja ada shelter yang di Jalan Veteran, ada shelter yang di kalau Wates gitu kan jauh ya. Itu orangnya digeser atau tenaga nakes terutama ya, itu diperbantukan ke situ bisa nggak ya? Kalau yang tenaga di Pak, yang shelter di veteran itu kemarin informasi dari Pak Sigit kabinetnya itu akan ditutup kemudian dialihkan di yang kereta api ini Pak, shelter kereta api. Di mana itu? Di bawah jembatan Lempuyangan nih Pak, bawah jembatan Lempuyangan diklat kereta api yang sebelah barat jalan. Ya, yang Wetandalan itu ya? Iya Pak, yang asramanya yang sebelah barat. Oke, maksud saya kalau Bu Endang atau Pak Sigit itu kekurangan nakes, itu kan sebetulnya nakesnya bisa juga dimintakan bantuan dari situ gitu. Kan juga kasihan toh kalau dia nakes itu ada di situ sementara nggak ada yang nggak menangani apa-apa kan malah tingak-tinguk toh. Iya Pak, terus Pak. Ya.
Kalau pembiayaannya kan tetap masih ada, itu pembiayaan yang dari dari Penebalan nakas Miko. ya. Jadi untuk yang tiga shelter ini kan jadi satu pembiayanya dengan penebalan nakes ya, Mas ya. Pak, yang untuk tenaga medis dari penebalan nakes, kemudian yang operasional yang melalui kita, Pak. Operasionalnya kita. J. Ya kalau begitu anu saja lah Mas. Coba dikoordinasikan kalau memang BBWSO saja sudah kosong. Tinggal berapa tadi BBWSO? Yang BBWS 38, Pak. Kemudian Padahal yang UMY 5, UGM kosong. 100 berapa itu? 136 kapasitas. Ya. Berarti kalau kita jadikan satu di situ aja semua gimana, Mas? Ya, nanti kami laporkan ke BNPB, Pak. Oke. Kita jadikan satu, kemudian nanti untuk jaga-jaga saja yang di dua tempat itu tidak ditutup berarti, tetapi tetap ada gitu. Mungkin cukup dengan 2 atau 3 orang yang berjaga-jaga gitu. Karena kalau kemudian hanya ada 5 orang sama kosong itu kan sayang gitu loh. Usahakan juga sing nyambut gawe itu rano sing ditangani nggih cobi nggih dikoordinasikan ya Mas ya. Nggih, siap, Pak. Baiknya bagaimana dengan Pak Dandim juga yang diserai itu atau dengan Korem ya. Yang ngatur programnya kan Korem kan? Nggih. Dengan Korem juga tenaganya nanti kita perbantukan ke penebalan nakes yang datang ke rumah-rumah itu. Oh, nggih. Kan kita masih cukup banyak isoman ya. Nah itu mungkin bisa kita perbantukan di sana penggeseran. Besok kalau di situ isi ya geser lagi ke situ gitu. Supaya kita bisa mengurangi. Saya tadi lihat di data itu kan meninggal isoman kan juga masih ada. Jadi kalau bisa kita support dengan tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh yang sekarang bertugas di isoman, di isoter, itu mudah-mudahan bisa menambah jumlah personel yang ada di sana. Ini dokter apa perawat ya Mas ya yang ada di isoter ini? 1 dokter, 2 perawat, kemudian 1 apoteker, Pak. Oh, oke. Oke, cobalah dikoordinasikan juga diajak bicara itu yang jaga itu. Nggih. Kalau masih ada 5 wis ono sing disuwi lah, sing kosong ra yo. Tapi ya kita ini saya nggak bisa menduga sih. Kayak di UGM itu kan kemarin tiba-tiba ada pondok pesantren yang borongan gitu kan sampai 74 orang ya. Iya, Pak. Nah, itu yang seperti itu kan tetap harus kita antisipasi. Tapi 74 kemarin tuh nggak ada yang bergejala berat ya Mas ya, hanya hanya ringan sedoyo, Pak. OTG aja ya. Ya, OTG. Dan alhamdulillah sudah keluar semua, sudah sehat semua. Ini kita sudah ada Bu Sari bergabung. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi Bapak. Oke. Tidak terundang ya Bu Sari ya? Kami kemarin ngundang Pak lewat Pak Bayu, WA kami kirim ke Pak Bayu. Oke. Ya enggak apa-apa, itu sudah hadir gitu Bu Sari. Terutama ini kayaknya saat ini kita konsentrasinya lebih ke vaksinasi kelihatannya. Kali non sewu Pak, ini kan terkait dengan Merapi, Miko. Kesiapan menghadapi ancaman Gunung Merapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian tiap-tiap kelurahan di Gunung Merapi belum semua memiliki aturan penanganan bencana dengan penerapan prokes. Kemudian juga kesiapan menghadapi potensi ancaman cuaca ekstrim, Pak. Kemungkinan kan saat ini informasi dari BMKG kemarin bahwa hujan akan kemungkinan maju ke depan ini. Di Pancaroba ini akan biasanya cuaca ekstrim. Kemudian juga potensi kerumunan akan meningkat ketika terjadi suatu kejadian kebencanaan. Karena biasanya banyak relawan yang datang. Kemudian juga selain itu potensi kerumunan warga terdampak, kemudian juga potensi kerumunan warga di luar yang terdampak karena pengen nonton.
Kemudian potensi kerumunan unsur-unsur penanganan kebencanaan. Ini yang perlu juga kami antisipasi, Bapak. Ini Merapi yang kemarin malam itu sampai kilometer berapa, Mas? Sampai 3, ya. Cukup besar Pak leleannya. Tapi kalau 3 kilo kan sudah daerah kosong ya. Dia masih kosong, Pak. Oke. Tapi ya memang yang di itu masih sudah kembali tuh, yang kemarin di pengungsian itu sudah kembali. Kalau soal itu kelihatannya nanti perlu kita bicarakan khusus, Mas, karena pertama sebetulnya kita sudah punya shelter-shelter Merapi yang sudah berbasis COVID gitu ya. Di sekat-sekat saya lihat di beberapa tempat, termasuk kemarin baru saja saya mengikuti atau saya membuka ya, melaunching itu yang punyanya Basnas itu juga sudah disekat-sekat bagus lah gitu. Cuma yang mestinya diantisipasi kemudian penontonnya gitu. Kalau tempat shelternya sih sudah nggak ada masalah gitu. Penonton dan kedatangan relawan yang cenderung berkerumun gitu. Ini yang nanti perlu kita antisipasi khusus gitu. Tapi ya mudah-mudahan cuma deledak-deledek saja, tidak sampai ya Mas ya. Nggak sampai ke warga, Pak, mudah-mudahan, Pak. Nah, kalau saya lihat ini setiap saat deledek gitu. Dan Balai Penyidikan Gunung Berapi itu kan belum menaikkan status lagi ya? Belum, Pak, belum. Oke, Mas. Kalau soal dananya kita sudah siapkan kan di BPBD untuk penanganan itu. Nah, mungkin nanti tinggal kita koordinasi dengan relawan setempat, kemudian kelurahan, BPBD Sleman, bagaimana kita mengantisipasi penjagaan supaya tidak berkerumun itu. Perlu nanti agendakan sendiri aja, Mas Lili. Ya, siap, Pak. Ya, kita bicara, nanti kita tambah dengan Sleman, lalu tim relawan Sleman. Jadi kan sekarang yang ada di sana kan baru tim relawan Sleman saja. Yang dari luar belum. Lalu mungkin beberapa lurah yang kena di sana gitu ya. Kelurahan-kelurahan yang terkena mungkin kita bisa ajak bicara untuk mengantisipasi seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, Pak. Langsung menurut saya, Pak, terkait dengan beberapa tim gugur cepat. Kemarin kan cukup banyak saat ini tim gugur cepat yang ada di kecamatan maupun di kelurahan. Mungkin suatu saat Bapak berkenan untuk menyapa teman-teman tim gugur cepat dengan Zoom ini, Pak. Monggo, Mas, diagendakan saja, nggak apa-apa. Sambil silaturahmi. Nggih. Diagendakan. Pak Biworo izin, Pak, pagi ini mboten saged. Nggih, nggak apa-apa. Ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, Pak Lili. Bu Sari, saya ingin melihat perkembangan yang kira-kira menurut data yang ada di Bu Sari itu perlu kita genjot kelurahannya, Bu. Saya terutama ingin melihat. Tapi gambaran secara umum sampai dengan hari ini untuk vaksinasi kayaknya kita ini sekarang lagi konsentrasi di vaksinasi. Bu Sari itu punya data tentang kemampuan SDM vaksinasi nggak ya, Bu Sari ya? Kemarin yang saya diberi itu PPT yang terkait jumlah, Pak, tapi tidak ada sebarannya. Jadi kalau jumlah agregat itu ada. Agregat per kabupaten apa agregat provinsi itu ya, Bu, kemarin tuh? Provinsi ya, Bapak, yang ada di PowerPoint yang waktu itu disampaikan di rapat. Itu tidak dibagi per kabupaten ya? Sepertinya belum, Bapak. Jadi kalau misalnya itu kami punya datanya, ya misalnya kalau kita pakai primary key NIK, itu sebenarnya kami bisa juga bantu mapping, Pak. Jadi tapi NIK dan lokasi. Kayaknya sudah punya data tentang
kemampuan per kabupaten kota melakukan vaksinasi itu ya, termasuk sudah dibagi-bagi TNI Polri seperti apa kemampuannya itu ya Bu ya. Kalau yang saya dapat itu total ya Bapak ya, tidak dibagi per TNI, Polri, pelaksana vaksin tidak ada. Saya Bu tidak Sari ada kasih saya datanya. data itu. Bu Gimana Sari kan Bapak? kasih saya data. Itu data pelaksanaan vaksin Pak yang sudah dilakukan Ya, berdasarkan fasilitas. Jadi fasilitas kesehatan. itu Vaskes kan gitu ya. Vaskes. Ya, Lalu ada ada TNI, TNI, ada J. Polri. J. Ya. Itu kita ambilkan dari ID Vaskes yang ada di data KCPPEN, Pak. Jadi kalau mereka mengentry data lewat NAR, itu kan ada ID Vaskes, Pak. Ya. Nah, yang saya contohkan misalnya ID Vaskes Keraton itu dipakai oleh seluruh Pemda DIY, sehingga itu yang membuat persentase kota menjadi sangat tinggi ya. Gitu. Bu Sari, walaupun saya sudah membaca, tapi mungkin ada beberapa yang saya belum jelas. Mohon bisa dipaparkan Bu Sari dari data-data yang bisa dikumpulkan Bu Sari. Baik Bapak. Sebelum ke vaksin, apakah boleh saya juga tampilkan data-data yang terkait yang kemarin sudah masuk Bapak, atau vaksin dulu? Boleh, yang data itu dulu, vaksinnya belakangan nggak apa-apa. Oke. Ya, ini adalah data yang sudah masuk di server kita, Bapak. Jadi, yang rutin masuk itu adalah data stok vaksin. Dari ketika pertama kali dulu ada arahan dari Pak Sekda, kemudian itu sudah dieksekusi di data COVID. Namun posisinya itu semakin ke sini, itu yang mengisi semakin sedikit, Bapak. Itu terakhir tanggal Agustus. Jadi September itu malah kemudian semakin bolong, Bapak, proses ini. Yang untuk stok vaksin. Nah, data ini sudah kami simpan. Kemudian data jenis kedua yang sebenarnya juga masuk di data COVID itu data Dinas Perhubungan, seperti yang ada di tabel ini. Namun data itu tidak ada attachment-nya, Pak. Jadi laporan tapi filenya tidak di-attach. Jadi kami tidak punya filenya gitu. Jadi cuma seperti judul gitu, Pak. Padahal sebenarnya kalau data ini ada, itu kita bisa mappingkan secara spasial ya, Pak ya, terkait data-data PPKM, data antrian simpang, tren kepadatan setelah PPKM level 3 ini mungkin bisa kita mappingkan gitu. Tetapi ternyata di kasus ini data itu tidak ada di file laporan gitu, Pak. Kemudian yang terakhir, data yang masuk dari teman-teman BPBD, dari Poskes BPBD itu ada data yang dilaporkan lewat link Google Drive yang nanti kami download, kemudian ini belum kami mappingkan ke penyajian karena ini baru terkait data internal BPBD, Bapak. Jadi mungkin nanti saya baru akan komunikasi dengan Pak Imam. Ini penyajian data untuk terkait data kesehatan petugas dan sebagainya ini apakah publik atau internal, kemudian yang dibutuhkan penyajiannya seperti apa. Mungkin baru itu Bapak yang masuk, sedangkan dari OPD yang lain seperti Gakum, kemudian dari sosial dan sebagainya itu memang datanya tidak masuk di data COVID-19 sampai hari ini. Jadi mungkin disampaikan ke tempat lain, tapi tidak disampaikan ke data COVID-19. Ya, kayaknya disampaikannya lewat WA grup itu. Iya, Bapak. Ya. Itu yang terkait data, Bapak. Jadi posisinya sampai sekarang memang kami belum bisa menyajikan lebih baik gitu yang terkait data-data yang masuk ini. Harapannya nanti kalau segera setelah datanya sudah dan sudah cukup baik itu nanti kami bisa melakukan visualisasi bertahap terkait data itu. Oke. Ya, Bu, nanti termasuk saya akan lakukan himbauan ke teman-teman untuk mengupdate data dan melampirkan teksnya supaya bisa dibaca gitu ke data center gitu. Nggih, Bu, matur nuwun.
Ya, kemudian mohon izin yang kedua saya sampaikan terkait posisi vaksin sampai hari ini. Ada dua sumber data yang kita ambil. Yang pertama yaitu untuk agregat kita pakai KCPPEN seperti biasa. Nanti agregatnya sampai kecamatan. Namun kalau untuk pemetaan by name by address kita menggunakan API dari Kemenkes RI yang kemudian kita mappingkan dengan NIK penduduk DIY. Nah, untuk proses mapping ini, Bapak, kemarin kami juga sudah laporkan ke Pak Imam bahwa data update itu akan kami lakukan setiap hari Senin dan hari Kamis pagi, karena rekursif data itu cukup besar dan kita harus menjalankannya satu persatu. Sehingga ini versi data paling update untuk rekursif NIK yang sudah kita mappingkan adalah tanggal 9 September kemarin. Nah, di tanggal 9 September itu kita bisa melihat progres yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo. Bu, Ya, saya kok belum bisa membaca untuk jumlah agregat, jumlah penduduk usia di atas 12 tahun, persentasenya itu ya Bu ya, belum ada di persentase ya Bu ya. Persentasenya masih per kelompok ya. Oh, yang total ya Bapak? Itu mungkin bisa dibuat dua kolom. Oh ya, saya kemarin sebenarnya malah total, jadi yang breakdown umur tidak kami sampaikan, tapi karena ini ada breakdown malah kolomnya ketinggalan satu ini Bapak. Ya, kolomnya kan ada kolom yang jumlah penduduk usia di atas 12% dari persentase gitu Bu ya. Iya, betul Bapak. Ya. Jadi total dari capaian dari jumlah keseluruhan target di atas 12 tahun. Ya. Jadi dari 350.000 itu sebenarnya nanti berapa persen begitu ya Pak ya? Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya penduduk wanita itu sudah lebih banyak mengikuti vaksin ya dibanding yang belum ya, dibanding pria ya. Iya Bapak, iya. 49% itu dari jumlah penduduk kan ya Bu ya? Dari ini Bapak, jadi kalau capaian vaksinasi itu adalah 70% di usia 12 sampai 60, ya, kemudian di atas 60 ada capaian 13%, itu adalah komposisi Bapak, 49,57 itu adalah komposisi dari total penduduk pria. Kemudian jadi kalau bentar Bu, 3,6 itu kan jumlah penduduk DIY ya Bu ya, di atas jumlah penduduk total ya. Iya. Lalu yang di atas 12 tahun itu kan ada 3.098. Itu 100% ya Bu ya. 100% dari penduduk di atas usia 12 tahun. Betul. Jadi kalau nanti di bawah itu di Ibu kan ada total sasaran vaksinasi itu berbeda ya sama ini ya. Lebih sedikit kan 2,8 kan ya. Ya, ini yang kemudian kemarin kami sampaikan, perbedaan ini adalah karena sumber data yang untuk dipublish ke masyarakat itu standarnya KCPPEN, Pak. Jadi kalau di KCPPEN mereka sudah menetapkan 2,8 sekian, sehingga untuk dashboard yang agregat sampai kecamatan kita mengikuti angka KCPPEN. Namun kalau untuk yang untuk kebijakan dan untuk mapping sampai kelurahan ya kita pakai yang NIK, yang ini. Bapak. Oke, saya sepakat itu Bu. Moga lanjut Bu. Ya, ini jadi kemudian, nanti tinggal nambah persentase di ya Bu ya. Iya, satu kolom Mbak, maaf. Kemarin malah ada total tapi tidak kami bagi per umur. Nah, kemarin kan karena mau melihat ini yang lansia berapa, yang ini berapa, kemudian pria wanita karena ada permintaan dari Pak Asisten, mungkin terkait ada akselerasi di DP2 AP3 apa ya Pak? Mungkin ada program tertentu. Ini Bu, dawuhnya Pak Wagub Bu. Oh, oke. Ya, Pak Wagub kerjakan yang wanita itu diselesaikan dulu sebelum yang pria gitu. Oke, Bu, moga. Ini untuk yang terkait pemetaan berdasarkan profil penduduk, Bapak. Ya. Jadi kalau untuk yang terkait capaian masing-masing kota itu sebenarnya kita tinggal lihat di sini
eh, dashboardnya, kita bisa pilih dashboard mana yang akan kita tayangkan. Ya. Ini saya pilih kota Yogyakarta. Kalau kita ingin memilih misalnya satu saja yang Coba cedes, Bu. jetis ya Bapak. Ya. Yang paling tinggi capaiannya itu Keraton Bapak, karena 11.000 pegawai Pemda DIY itu pakainya Keraton. Ya, jetis itu targetnya 27.000, penduduk di atas 12 tahun ada 23.000. Kemudian penduduk capaiannya untuk yang jetis itu Ya, itu yang dosis pertama itu di atas 40% untuk yang umur 12 sampai 60 dosis tahun. pertama 69% ya, Bu ya. Dosis pertama 69%, maaf. Ya. Tapi ini untuk usia di atas 12 tahun total. Ya, itu kan semua itu kan berarti. Iya, Bapak. Ya. Kemudian untuk dosis kedua sudah di angka 40%. Oh, lah kalau begitu sudah bagus ya. Kemarin kalau nggak salah waktu presentasi awal Bu Sari dulu, masih rendah, Bapak. tes itu kan paling buruk gitu. Iya, masih rendah. Kota yang paling rendah di mana, Bu? Coba ditengok. Kemarin yang Kulon Progo itu sudah jadi dibantu ya, Bu ya? Yang Kulon Progo posisinya dan Sleman, Pak, yang terakhir. Kami membuatkan dashboard khusus untuk mereka lewat data COVID-19. Ya. Nah, ini baru akan selesai, jadi ini weekend akan diuji coba oleh teman-teman. Nanti mudah-mudahan Senin sudah operasional, Bapak. Jadi semua yang update di sini akan juga tampil di dashboard mereka masing-masing. Okay. Sebetulnya mereka pakai ini kan juga bisa tuh ya, Bu ya? Baik, iya, ini karena ini dashboard untuk pimpinan, jadi kami membatasi akses di sini, Bapak. Jadi kami buatkan dashboard baru, Pak. Sendiri untuk ya? mereka. Iya. Iya. Oke, ini. Oh, sebenarnya tadi yang Bapak sampaikan untuk capaian total itu ada di sini, Bapak. Yang di atas 12 tahun. Untuk total itu sebenarnya dosisnya ada di sini, capaiannya. Berapa itu total DI itu? Coba ke atas. Ke bawah maksud saya. Ini kan dosis 1 untuk di atas 12 tahun ini. Untuk DIY-nya berapa itu, Bu? 51 ya? Kalau basisnya NIK 51, Bapak. Iya, oke. Tapi kalau basisnya KPCPPN sudah hampir 70, Pak. Ya, sudah 69 ya. Iya, iya. Nah, ini untuk yang keseluruhan, kalau untuk kota saja yang paling
koneksinya agak lambat. Di rumah apa di kantor, Bu Sari? Ini di rumah, Pak. Nanti sebentar lagi bergeser ke kantor. Masih. Tidak tampil kesempatannya. Memang harus ditampilkan semua, baru ketahuan yang paling sedikit mana, yang paling banyak mana ya, Bu ya? Iya, Bapak. Ini sepertinya ada bug tarikan data, Bapak. Jadi list per ininya tidak tampil. Kalau di download datanya ada, tetapi kalau di sininya Nggak muncul ya. harusnya muncul, Bapak, ini. Hmm. Sorting per kabupaten kota, per kecamatannya harusnya muncul. Mungkin ada ini yang harus dibenahi, Bapak. Ya. Oke, monggo silakan dilanjut aja, Bu, apa yang harus kita ketahui. Baik. Ini yang terkait vaksin, Bapak. Jadi sebenarnya kalau di posisi ini sekarang itu kan kita itu posisinya Minggu kemarin rata-rata kita berapa ya, Bu ya? kalau minggu kemarin itu rata-rata kita pernah sampai 56.000 ya, Pak? Ya, seminggu kemudian dibuat rata-rata. Ini rata-rata total capaian keseluruhan tanggal 9 dari tanggal 3 sampai tanggal 9 itu hanya di tanggal 5 yang rendah, Bapak. Di tanggal yang lain itu capaiannya di atas 40%. 40.000. Oke. Oh ya. Sudah cukup tinggi. Berarti itu vaksin pertamanya itu 7.800 seminggu. 7.000 berapa itu? 18. 718. Lalu vaksin keduanya 450. Lalu vaksin ketiga 241.000. Berarti ini semuanya berlaku bareng itu, Bu, 1 minggu ya? Iya, Berarti sudah cukup bagus ya capaian kita. Kalau dari sini itu memang belakangan terlihat grafiknya agak melonjak memang, Bapak. Untuk capaian vaksin 1 dan vaksin 2-nya. Ratanya berapa? Sudah ada tabelnya belum, Bu? Rata 1 minggu ini, Senin sampai Sabtu ini belum ya? Belum ada ya? Rata ya, Pak, sebentar. Di slide yang berbeda. Karena saya harus menjawab presentasi Pak Presiden kemarin. Gimana, Bapak? Kan Pak Presiden kemarin bilang stok vaksin kita di provinsi dan kabupaten itu masih ada 400.000. 400.000 bukan dosis, vial. Kalau melihat ini
Ya, ini belum ada rata-rata, tapi kalau melihat grafiknya memang vaksin Sekitar. satu itu rata-rata di angka 50.000, 40.000 ya, Pak. Ya, berarti kan kita sudah di atas 40.000 rata-rata sehari ya. Iya. Iya, Bapak. Kalau tadi Ibu sudah bikin forecast 30.000 saja kan selesai pada tanggal 7. Tanggal 7 Oktober, Pak. Itu sudah selesai ya kita. Itu selesai vaksin 2,8 ya. Itu selesai vaksin 1, Pak. Iya. Ya, tapi 2,8 ya. Kalau 3, lewat, Bapak. Kalau ini, oh ya, di angka 2,8. Kalau 3 juta itu sekitar di pertengahan Oktober, Pak. Mundurnya nggak lama ya. Tidak lama, sekitar kurang dari 2 minggu. Oke. Jadi kalau kita ambil worst case aja, itu paling endingnya itu di awal November, Pak. Ya. Bu, nanti kalau untuk bukan di sini ya, kalau bikinkan PPT, tolong ditambah itu Bu, target 2,8, lalu kalau target 3, berapa itu ya? Baik. Ya. Baik, Pak. Kalau PPT aja, kalau di sini biar aja itu. Itu berarti nanti di 30.000 atau kita pakai optimis, Pak, 40.000? Ya di aja Bu, kalau lihat seminggu ini kita sudah 40.000, bahkan 40.000 lebih tuh Bu. Iya, Bapak. Ya, berarti ada 2 pilihan Bu, kalau 30.000 atau kalau 40.000 Bu. Oh, baik. Ya. Nanti kami siapkan, Pak. Ya, oke. Silakan Bu, lanjut. Baik, kalau dari posisi ini tadi yang selisih ya Bapak, yang saya sampaikan. Dari kita itu 51% untuk real NIK, sedangkan dari KCPPEN 68 ini posisi di tanggal ini. Ini di tanggal 8 apa ya kemarin Pak? 8. Kalau sekarang sudah di 69 kalau saya nggak salah Pak. Iya. Posisinya. Tahu nggak, ada nggak ya yang dulu diantisipasi 2,8 itu sebetulnya memang dari jumlah penduduk yang harus divaksin lalu dikalikan 80% mungkin ya 2,8 itu. Iya Bapak, jadi 80 kali 3,6 Pak. Ya, itu ya. Tapi itu juga selisih Bapak, jadi tidak sama persis. Jadi kalau 80 kali 3,6 itu kita hitung kemarin itu di angka 2,7 sekian Pak. Itu juga agak-agak ini juga confused juga kita kenapa kok jadi 2,8 itu pengalinya apa? 3,6 itu kan jumlah total penduduk ya. Iya Pak. Bukan jumlah 12 ke atas ya. Bukan, jumlah 12 ke atas yang 3 juta Pak. 3 juta kalau 80%-nya kan lebih rendah lagi ya, cuma 2,6-an gitu ya. Iya Pak. 2,4 mungkin ya Pak ya. Oke. Coba Pak Imam, jadi data-datanya Mas Ditya itu bisa disesuaikan dengan data ini gitu, ada pilihan. Siap Pak. Oke, saya lihat memang yang disampaikan Mas Ditya itu dasarnya pakai 2,8. Ya. Tapi kalau itu pas untuk paparan Pak Gubernur ke Jakarta nggak ada masalah gitu. Ya. Tapi nanti kalau buatkan data saya paparan saya untuk pengambilan kebijakan mungkin ada 2 ya. Jadi menggunakan data KCPEN ya. Dan juga pakai data yang penduduk. Kalau saya kita genjot 40.000 per hari, tapi pesertanya juga separuh dari luar daerah ya coba kita. Nun sewu Bapak, nun sewu, mohon apabila kemudian diperbolehkan, mungkin kami juga mendapatkan akses untuk yang tadi Jogja Center gitu, sehingga kami juga sama Mas Ditya bisa menyusun langsung Bapak.
Jadi tidak berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, kita bisa langsung ke mengakses ke Jogja Center. Mohon izin apakah diperkenankan, Bapak? Monggo nanti biar dibuatkan dashboard khusus untuk Biro Umum ya Bu. Siap. Jadi yang kita maksud dengan dashboard itu yang kemudian kita yang kita namakan knowledge management itu Bapak, yang di data COVID-19. Nah, itu salah satunya nanti ada dashboard khusus vaksin. Nah, itu nanti kita beri akses untuk semua kabupaten kota dan untuk siapapun yang akan mengakses data tersebut. Tapi tidak bisa mendownload by name by address, karena kalau mendownload by name by address tentu ada mekanisme tersendiri. Nah, kemarin di kami komunikasi dengan teman-teman Sleman, Bapak, hari Jumat kemarin kita diminta untuk akses itu, kemudian kami sampaikan, cuma memang perlu dari sisi SOP yang pernah kita coba susun itu Bapak, untuk permohonan data seperti ini mungkin tetap harus ada permohonan tertulisnya gitu, sehingga ketika kita memberi akses itu ada dasarnya. Nah, kemarin kan kami mencoba melindungi teman-teman dari Biro Tapem, karena kan sebenarnya pemilik data NIK itu kan kabupaten kota, Bapak. Yang pemiliknya itu Dukcapil gitu. Jadi jangan sampai nanti Biro Tapem juga disalahkan kenapa berbagi data gitu kan, seperti itu. Jadi kami jelaskan kemarin bahwa kepentingan data ini adalah untuk pembuatan kebijakan pimpinan. Jadi bukan untuk di-sharing ke masyarakat, tetapi kalau memang kabupaten kota membutuhkan, kami bisa buatkan dashboard, tapi mohon kami mekanismenya diberikan dalam bentuk permohonan surat gitu, Pak. Bu, tapi Bu, tetap saja yang diberikan ke kabupaten kota itu agregat aja Bu, agregat dengan kelurahan saja. Iya. Jadi jangan sampai by name by address. Ya, by name by address itu betul-betul hanya untuk hal yang sangat khusus saja. Baik. Ya. Kemarin juga kami sempat sampaikan begini, Bapak. Kalau itu case-nya nanti ketika kami pantau di dalam proses kita deadline ya, mungkin di awal Oktober, pertengahan Oktober yang kita sudah melihat tersisa mungkin sekitar 10% atau 5%, apalagi untuk desa-desa tertentu, itu mungkin case terkait target bisa kita buatkan khusus gitu, tapi tidak sekarang gitu, Bapak. Tapi untuk percepatan deadline gitu ya. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa 100% sudah kita vaksin, baru kita lihat by name Bu, sisanya. Ya. Iya, Bapak. Jadi setelah ada pernyataan 99,9 sekian persen. KCPPN ya, di KCPPN-nya begitu ya. Ya. Karena nanti kalau KCPPN-nya itu sudah lebih 100%, jangan-jangan kita nggak dikasih vaksin lagi. Iya, betul Bapak. Nah itu nanti by name by address-nya, sisanya itu saya kira bisa kita pakai untuk negosiasi dengan pusat. Oke. Nanti itu di kita aja Bu, artinya jangan di-share ke yang lain dulu untuk by name by address ya. Baik. Untuk keperluan Pak Imam itu kan agregat juga. Iya. Ya, betul Pak. Betul. Cuman non-sewu agregat tersebut mungkin seperti kemarin yang dibutuhkan oleh teman-teman, diminta oleh teman-teman di kabupaten kota, meniko agregat sampai dengan tingkat kecamatan, Bapak. Target, Mas. Siap. Bahkan sampai kelurahan pun Bu Fari bisa ya. Yang nggak bisa keluar itu hanya yang by name by address saja. Bapak, laporan juga sekalian Bapak. Jadi kemarin kami sudah berhubungan dengan teman-teman pengelola Datin Satgas COVID-19 di masing-masing kabupaten kota. Nah ini data-data yang terkait dengan vaksin sampai dengan tadinya sampai kecamatan saja, itu tadinya untuk kami gunakan untuk memancing data dari mereka juga gitu. Jadi take and give-nya biar jalan gitu Bapak. Nah ini kalau sampai desa luar biasa, nanti kita bisa mungkin dapat komitmen data juga dari mereka lebih banyak gitu Bapak. Ya nanti per kabupaten diberikan sendiri aja. Kalau kita rapat dengan kabupaten, per kabupaten kan bisa diberi. Desamu yang belum divaksin seberapa gitu. Bu Sari, kalau berdasarkan Vaskes
Fasiankes itu termasuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan DIY enggak itu? Termasuk Bapak. Jadi Termasuk, ya. di data yang kita itu ada sebenarnya juga bisa kita sajikan berdasarkan ID pelaksana. Lalu Datanya. kalau yang lain-lain itu misalnya apa itu? Yang lain-lain itu biasanya yang kerjasama Pak, yang tidak reguler ya, yang Misalnya mereka kayak Kadin gitu ya? ya itu Bapak, yang sifatnya tidak juga reguler, kemudian mungkin asumsi saya mereka memakai akun Piker bersama gitu Bapak, jadi tidak diberikan akun Piker sendiri untuk mengentry datanya. Ya. Okay. Oke. Jadi Bu sebenarnya Agnes. itu sudah bisa kita lihat juga Pak di data yang tadi yang terkait apa berdasarkan dari Fasiankesnya juga sudah kita pisah. Ya, artinya nggak apa-apa. Sudah Fasiankes pengertiannya kan ada puskesmas, ada rumah sakit, ada dinas gitu kan ya Bu ya. Ya. Ya, lalu TNI Polri, lalu ada TNI sendiri, Polri sendiri. Saya lihat ternyata yang paling banyak TNI itu setelah Fasiankes itu. Lalu lain-lain saya kira sudah cukup itu Bu, sudah cukup detail gitu. Ini mumpung ada Bu Agnes Satpol PP. Bu Agnes dengar yang saya mengundang Bu Agnes sudah terdengar? Iya, Bapak. Bu, Sengaja, saya Pak itu kan Sekda. setiap hari diupdate data sama Pak Kasat. Iya. Ya, tapi ternyata di dashboardnya Corona Center yang ada di Kominfo itu belum diisi, Bu. Iya, iya Bapak. Nah, derek ya Bu ya. Iya. Nyun pangapunten, ini tadi saya kontak dengan PIC yang memang kita minta untuk mengisi data. Ternyata memang belum dilaksanakan. Ini sudah saya minta Pak Sekda untuk segera hari ini login dan menyampaikan data ke Kominfo. Nyun pangapunten, nggih. Ya. Jadi karena ini yang ada kaitannya sama dashboard data itu hanya Bu Agnes sama BPBD. Yang BPBD nanti mohon Pak Lili ya bisa isi itu supaya kita bisa sajikan data ke Pak Gubernur itu secara lengkap termasuk teksnya gitu. Lampirannya, kalau lampirannya nggak ada nanti kita tidak bisa sajikan data yang lengkap itu. Oke Pak Lili ya. Dan Bu Agnes tadi Bu Agnes sudah perintahkan ke PIC-nya. Iya, Bapak. Monggo yang lain masih adakah yang perlu kita bicarakan? Punten satu lagi Bapak, Silakan Bu. Posisi data KCPPN yang kita akses itu kami temukan juga ada double entry Bapak datanya. Jadi sekarang data-data itu kami cleansing dulu. Jadi ternyata yang mengentry itu juga tidak peduli Pak, sudah di-entry atau belum, pokoknya entry saja. Dan itu ada sekitar 10-20% itu residu Pak. Jadi sebenarnya capaian kita di 66 itu juga banyak NIK double. Kok bisa ya aplikasinya itu apa? Karena ya sumber entry-nya macam-macam mungkin Bapak. Dengan NIK yang sama kok masih bisa dimasukkan ya lebih dari satu kali ya? Iya Pak. Mestinya kan ditolak ya? Itu sama Pak. Jadi yang kami tembak gitu, itu data NIK-nya malah ada yang double Pak. Jadi artinya orangnya sama, NIK-nya sama gitu kan? Ya. Itu tempat pelaksananya juga sama, tapi entry-nya double gitu Pak. Kok bisa ya? Apa orang ini keluar masuk daftar ke ya? Ya maka cobalah. capaian kita 66% itu sebenarnya dibantu oleh double data itu. Coba Ibu cleansing aja, nanti kita cari tahu kenapa itu bisa terjadi gitu. Siapa Pak? Menurut nanti Ibu kami banyak sajikan ya? totalnya Bapak. Total banyak. yang double itu ada kemarin. Jadi kita juga sempat wah ini kok malah double gitu. Apa banyak ya kira-kira Bu? Hampir 10% ya Pak kayaknya. Banyak sekali Pak. Itu pasti kebanyakan dalam satu momen vaksinasi ya, hari yang sama ya. Betul Pak, betul. Saya bayangkan orang datang, kemudian didata, kemudian disuntik ya, kok bisa 2 ya?
atau bisa jadi mereka saya nggak tahu di teknisnya si Piker itu bisnis prosesnya seperti apa, Pak. Jadi bisa jadi mereka seperti mengupload Excel itu juga bisa gitu. Apakah ada fitur itu saya juga nggak tahu. Jadi ketika sudah ini kan mereka pakai Google Drive itu Pak, kalau daftar itu biasanya. Nah, datanya kan mungkin di-download pakai Excel. Nah, Excel-nya yang di-upload as is gitu. Nah, ketika konfirmasi itu kan sebenarnya sudah hanya tinggal mengkonfirmasi daftar nama yang terdaftar. Tidak perlu gitu. entry lagi. Bapak. Ya. Jadi kan itu misalnya seperti peristiwa kalau ada Grab gitu ya atau Traveloka gitu. Iya. Mereka kan daftarnya lewat aplikasi Traveloka. Betul. Lalu oleh Traveloka kan di-download, kemudian di-Excel-kan, lalu dimasukkan ke Piker. Nah, mekanismenya mungkin upload gitu mungkin. Mungkin sudah dimasukkan ke Piker, tetapi waktu dia datang masih entry. Iya, Pak. Baru, ya mungkin itu terjadi. Iya, Pak. Ya, oke, Bu. Tolong nanti Bu, kita dalami Bu. Nanti kita rembuk bersama dengan Dinas Kesehatan. Kok bisa terjadi seperti apa gitu. Terus yang kedua, Bapak, ini juga mohon arahan dari Bapak terkait yang data NAR yang sampai hari ini kami juga belum dapat. Kemarin juga kami sudah sempat diskusi Pak Imam, kan ini bottleneck-nya ada di Kemenkesnya, Pak. Sedangkan surat dari Sekda sebenarnya kan sudah sampai di Kemenkes untuk data NAR yang untuk kasus gitu, Pak. Nah, posisinya sekarang kan teman-teman di Dinkes sendiri itu tidak punya juga data BNMB address-nya, Pak, untuk kasus. NAR itu kita ingin mengetahui data apa, Bu? Kasus, Pak. Kasus BNMB address-nya. Kasus positif ya. Iya, kasus positif setiap hari itu ya. Iya, Bapak. Sampai sekarang kita tidak punya data historis sama sekali. New all record ya, NAR itu. Iya, Bapak. Berarti kalau all itu bisa kabeh ono ya ini ya. Harusnya begitu. Bisa anyar semua gitu loh. Ya. Oke, kalau begitu nanti kita coba ya Pak Imam, nanti kita bersama dengan Bu Pembayun mencari tahu bagaimana supaya kita itu punya data NAR gitu. Atau jangan-jangan sebetulnya Dinas Kesehatan sudah punya aksesnya. Nah, nanti bisa aja sharing dengan Bu Sari. Yang ada di Dinas Kesehatan posisinya sekarang agregat sampai kecamatan, Bapak. Jadi bukan BNMB address, sehingga sebarannya kita tidak tahu, sebaran kasus. Oke. Sampai di kecamatan? Sampai kecamatan, Pak. Yang setiap hari kita publish di Humas itu tabel Excel-nya yang diberikan ke kita itu sampai di kecamatan, itu pun kasus 1, kasus 2. Begitu, tidak ada nama, tidak ada alamat, NIK. Ya mungkin itu juga termasuk yang kalau tidak khusus tidak bisa mendapatkan gitu ya. Aksesnya. Ya. Karena matur juga Pak Roni juga sudah langsung berkomunikasi dengan pengelola datanya yang di Kementerian Kesehatan, namun sampai saat ini belum diberikan aksesnya gitu, Pak. Apakah nanti dari Bu Pembayun mungkin lebih bisa masuk nih? Baik, jadi sebetulnya kalau by name by address yang konfirmasi positif itu juga data itu kemudian bisa kita pakai untuk mengetahui kalau kita ingin survei gitu. Yang sudah pernah positif itu bisa positif lagi berapa persen, itu sebetulnya kita bisa. Bu, nanti kita Bu ya, kita coba cari akses untuk itu gitu. Bu Bapak masih ada? Sedikit Bapak, nun sewu Bapak. Silakan. Kami mohon izin menanyakan ke Pusdal Bapak. Kaitannya dengan layanan hot channel-nya itu yang untuk telepon menikah. Itu apakah sampai sekarang masih dalam frekuensi yang tinggi atau bagaimana gitu, Pak Lili nun sewu? Silakan Pak Lili. Boleh bantu jawab, Bapak? Silakan, Pak Arman. Oh ya, mohon maaf, Pak. Sambil tadi di jalan. Untuk data di call center, kemarin sudah ketemu dengan Mas Zainuri ya,
sudah datang ke Pusdalop yang dari Kominfo, kita sudah sampaikan mekanisme kebutuhan kita. Memang kemudian kalau saat ini itu kemarin yang ramai itu di kasus permohonan yang 12 tahun itu Pak, yang perjalanan di bawah 12 tahun. Itu ya, itu ramai ke kita. Jadi tiap itu kita juga harus memberi solusi sendiri gitu tingkat BPBD. Kemudian untuk vaksin yang tadi yang misalnya nyambung ya Pak untuk data, kalau kita juga butuh seperti contohnya Gunung Kidul. Gunung Kidul itu memberikan data kematian itu input ke sistem informasi desa. Nah itu misalnya nanti tanggal yang tertulis di kartu vaksin. Nanti misalnya Kominfo, DIY itu bisa koneksi dengan kabupaten kota, sistem penginputan di masing-masing kabupaten kota untuk data kematian kelurahan itu berbeda-beda juga. Kalau Gunung Kidul jelas mungkin sistem informasi desa, di Sleman jarang diisi yang sistem informasi desanya, sehingga data-data kematian yang kita dapatkan itu kita masih mengkoleksi dari teman-teman relawan, bukan kemudian. Jadi kadang-kadang memang kita ada selisih juga dengan dinas kesehatan. Jadi koneksi-koneksi apa yang digunakan oleh kabupaten kota itu kalau kita bisa sama satu dashboard itu lebih bagus. Kemudian untuk baru tadi Pak menanggapi, kemarin temuan kita di lapangan, kemudian untuk Gunung Kidul itu masyarakat kalau punya gejala insomnia, batuk, pilek dan lain sebagainya itu tidak mau periksa Pak. Dia akan lapor itu ketika sudah parah itu. Prediksi kita kalau itu sudah parah terus baru dibawa ke rumah sakit itu mesti akan memenuhi bor ICU-nya. Jadi kemudian kalau kemarin di pertemuan sebelumnya saya pernah dengar akan ada pergubnya ya Pak untuk pemaksaan. Nah itu mohon kalau itu bisa dipercepat, ada mekanisme untuk pemaksaan bahwa kalau dia sakit, dia bergejala ya dia harus bisa, dan itu mungkin juga hampir di semua masyarakat. Jadi khawatir kita kalau memang udah ada indikasi bor yang meningkat di Gunung Kidul nanti juga akan beralih ke kabupaten-kabupaten lainnya. Itu yang perlu juga kita antisipasi. Mungkin sedikit update dari saya. Mohon maaf kalau berisik. Vaksin di Kulon Progo Pak di Taman Budaya. Terima kasih Pak Arman. Jadi begitu Pak Imam. Nun sewu Bapak, ini kaitannya dengan pengajuan dana Bapak anggaran. Ini ya Bu Sari mungkin juga concern kita bersama. Jadi dari pengajuan anggaran yang kita lakukan sekitar beberapa waktu yang lalu ke dana melalui dana istimewa, karena dari dana APBD Unis dipindahkan ke dana istimewa, itu yang sudah dikabulkan baru tim dan server. Sementara yang untuk omni channel dan untuk knowledge management yang memang sangat penting untuk satu data meniko, ini belum teranggarkan sebagaimana kami laporkan kemarin Pak Sekda. Terus ini kalau nggak salah dari dari Kominfo, Bu Sari itu menganggarkan 244 juta kalau nggak salah, untuk kemudian sampai saat ini belum jelas apakah dipenuhi atau tidak, karena ini kaitannya dengan hot channel dan juga untuk hotpot ya, terus dan juga untuk knowledge management yang kalau ini tidak ada, nggak mungkin nanti kemudian pelayanan kepada masyarakat bisa kita tingkatkan, Pak. Bu Sari, kalau server apa Bu Sari masih butuh tambah lagi, Po? Jadi posisinya sekarang, kemarin kan kami sudah melakukan analisis yang sudah kita sampaikan ke TAPD, Bapak. Jadi posisi sekarang untuk load server itu ada di 12 server yang harus dipenuhi. Sedangkan yang kami ajukan untuk kemarin DAIS itu 2 server, Pak. Jadi 2 server itu sudah disetujui oleh perubahan DAIS untuk BTT kemarin, Bapak. Baru saja
1 minggu yang lalu. Nah, untuk yang ini kami akan segera proses untuk pengadaan servernya. Nah, sedangkan sisanya itu nanti akan dibagi di redesign DAIS tahun besok dan reguler DAIS, Pak. Jadi itu masih dalam pembahasan untuk itu. Seperti sampaikan oleh Pak Imam tadi kan untuk apa? Transfer knowledge atau apa tadi? Manajemen ya? Knowledge management. Ya, Iya. knowledge management itu belum, tapi mungkin bisa di dua-dua gitu maksudnya. Kalau yang omnichannel itu kebutuhan dari teman-teman BPBD sebenarnya, Pak. Jadi kami menambahkan dashboard baru gitu yang nanti untuk merespon pertanyaan masyarakat yang via WA, kemudian Telegram dan yang lain-lain termasuk telepon, Pak. Jadi nanti ada antarmuka yang lebih. Dari 244 itu sekitar 160-an kalau saya nggak salah itu untuk omnichannel, Bapak. Yeah. Oke, coba nanti saya bicara juga dengan teman-teman di Pani Radio ya. Iya, Pak. Oke. Bu, kalau server itu punya fisik server sama sewa cloud itu lebih aman mana tuh, Bu? Kami sudah ada kajiannya, Bapak. Jadi yang terkait itu bagaimana pertimbangan kombinasi antara server yang dedicated yang kita punya infrastrukturnya dengan yang cloud. Nah, di posisi ini sekarang DIY itu mengelola 450-an aplikasi, Bapak. Karena kita terpusat dan load dari masing-masing aplikasi itu menghabiskan resource CPU-nya. Jadi kalau di server itu ada CPU dan storage, Bapak. Yeah. Nah, yang menjadi kronis itu adalah pertumbuhan kebutuhan CPU itu 4 kali lipat dari pertumbuhan storage-nya dalam satu ekosistem server gitu. Nah, yang sekarang terkendala itu adalah CPU-nya ini sudah penuh, storage-nya belum, Bapak. Padahal CPU itu menyangkut kepada aksesibilitas aplikasi. Jadi aplikasi lambat, tidak bisa diakses, itu adalah mekanisme di CPU. Sedangkan kalau storage itu hanya untuk menyimpan data, Bapak. Berarti selama ini aplikasi kita itu tidak mengambil data, menyimpan data ya? Ada transaction ya, Bapak, di sana. Jadi ada transaction di sana. Jadi untuk aplikasi yang sifatnya dua arah untuk layanan publik ya, misalnya kita contohkan aplikasi Jogja Belajar atau Simpok atau yang biasa kita gunakan sehari-hari Simpok mungkin ya Pak. Itu transaction, artinya di CPU itu kita memproses, misalnya kita absen pagi prima itu adalah beban CPU Bapak. Tetapi kemudian ketika kita sudah absen, datanya disimpan itu adalah beban storage. Nah, jadi yang berat itu sebenarnya di sisi CPU-nya. Nah, kalau untuk cloud itu kami prefer itu bisa kita parsialkan, kita sewa cloud, tapi hanya untuk fungsi storage, untuk fungsi storage atau CPU yang sifatnya tidak reguler, Bapak. Jadi kalau fungsi CPU itu kita pindahkan ke cloud, itu artinya kita menitipkan aplikasi kita pada orang lain, Bapak. Dan itu kan tidak memenuhi aturan kita terkait bahwa server itu harus ada di kita gitu. Sehingga secara keamanan itu menjadi agak beresiko. Oke, terima kasih Bu Sari. Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal yang sudah kita bahas hari ini. Nanti mungkin di agenda minggu depan kita bisa pilih lagi mana yang kira-kira perlu kita bahas bersama. Dan PR-nya ini masih berkaitan dengan Pani Radio, nanti coba kita cek Pani Radio. Lalu mudah-mudahan kalau ini nanti sudah mulai turun, kasus kematian, bor, dan lain-lain, konfirmasi positifnya juga turun, berarti nanti kita akan beralih perhatian kita, beralih pada vaksinasi, kemudian yang kedua beralih ke pemulihan ekonomi gitu ya. Ini yang nanti akan kita lakukan. Kalau Bu Agnes tetap jalan Bu, itu penegakan protokol kesehatan itu pada saat pemulihan ekonomi pekerjaan Pol PP lebih berat lagi gitu, karena orang akan euforia itu nanti. Gitu. Ya, siap Bapak.
Ngaten ya Bapak Ibu, matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita akan sambung lagi di kesempatan yang mendatang. Ini tadi yang buka Pak Lili, monggo silakan Pak Lili. Ya Bapak, matur nuwun Bapak Sekda, Pak Kepala Biro Umum, Bapak Ibu sekalian. Rapat pada siang hari ini, pagi siang hari ini sudah usai. Untuk materi minggu depan kami akan matur lebih lanjut nanti matur Bapak Sekda dan mungkin teman-teman ada masukan. Demikian kita tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oke, monggo Bapak Ibu. Selamat weekend atau selamat lembur ya salah satu. Weekend di kantor juga bagus. Belum ada undangannya LBP Bapak. Santai. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Assalamualaikum matur nuwun. Nggih, pamit derek Lip. Para Matur nuwun Bapak Ibu. Derek Lip, nggih. Bu Agnes, Bu Sari. Nggih, Pak Imam, Bu Sari, Pak Imam. Mas Lili, derek Lip. Thank you.